lagi bersama saya Jemolana Sakti dari kelas 3 Manajemen SDM. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai memperbaiki kompetensi. Untuk penjelasannya kita akan lihat di video selanjutnya. Jenis dan kategori kompetensi. Menurut Lillie Spencer dan Sidney Spencer tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Michael Armstrong tahun 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut Margaret Dale tahun 2003, kompetensi adalah sesuatu yang menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Sedangkan menurut SK Kepala BKN pada tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa keterampilan, pengetahuan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen terpenting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugasnya. Yang keempat ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh dalam kompetensi seseorang. Yang kelima ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensinya. Yang selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Ada 3 tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua ada agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir ada sulit diperbaiki, seperti inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari golongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Pemahaman kompetensi. Menurut Spencer tahun 1993, dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Pengetahuan seseorang. Menurut Dale tahun 2003, pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi yaitu yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi. Menurut Spencer, rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk menerapkan studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel.
Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, dan analisis jabatan. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksi kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Dan yang terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Yang selanjutnya ada dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama dijelaskan oleh Boyatzis dalam William pada tahun 2002. 1. Kemampuan manajemen dan tindakan dimensi, efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Kedua, kemampuan manajemen orang dimensi, empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen, pengembangan orang lain, dan komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan logika, analisis, dimensi menggunakan konsep pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, dan komunikasi tertulis. Yang selanjutnya menurut DeLuise dalam Armstrong tahun 1995. 1. Kemampuan intelektual, perspektif, strategis, analisis, dan penilaian. 2. Kemampuan interpersonal, mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengembangan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. 3. Kemampuan adaptabilitas, adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis. Yang ketiga, menurut Schroeder dalam Williams tahun 2002. 1. Kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, dan fleksibilitas. 2. Direksional, yaitu dampak, percaya diri, dan presentasi. 3. Motivasional, yaitu interpersonal, mengelola interaksi, dan orientasi. Yang terakhir, pengembangan berprestasi, yaitu orientasi proaktif dan orientasi berprestasi. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai memperbaiki kompetensi. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa itu memperbaiki kompetensi. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.